warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz M. Jalani dari kelompok 9 dengan NIM 15721198524 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wahyul Dasari dengan NIM 105721120324 dengan mata kuliah yaitu Etika dan Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak M. Yusuf K. SE.ME, dan materi kelompok saya yaitu memahami komunikasi bisnis. Latar belakang komunikasi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam dunia bisnis yang dinamis. Keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh strategi dan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan berkomunikasi secara efektif. Komunikasi bisnis bukan sekedar menyampaikan pesan, melainkan juga memahami makna serta faktor yang mempengaruhi proses komunikasi agar terhindar dari kesalahpahaman dan tercipta kerjasama yang sehat. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa pengertian dan ruang lingkup komunikasi bisnis. Yang kedua, bagaimana unsur dan proses komunikasi dalam konteks bisnis. Yang ketiga, apa saja fungsi komunikasi bisnis dalam organisasi dan dunia kerja. Keempat, bagaimana bentuk komunikasi bisnis, baik verbal, non-verbal, tertulis, lisan, maupun elektronik. Yang kelima, apa hambatan komunikasi bisnis dan cara mengatasinya. Yang keenam, bagaimana komunikasi bisnis dalam membangun hubungan profesional, koordinasi kerja, serta pengambilan keputusan. Adapun yang ketujuh, bagaimana studi kasus penerapan komunikasi bisnis dalam lingkungan kerja modern. Adapun pengertian ruang lingkup komunikasi bisnis di era globalisasi dan kemajuan teknologi digital. Komunikasi bisnis tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai fondasi membangun hubungan jangka panjang dan pemangku kepentingan. Komunikasi ini mencangkup berbagai informasi dan gagasan melalui bentuk verbal, tertulis, dan nonverbal dengan tujuan mendukung pencapaian target bisnis seperti promosi, pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan relasi. Berbeda dari komunikasi umum, komunikasi bisnis ditandai oleh tujuan yang jelas, struktur formal, audiens spesifik, penggunaan teknologi, keterampilan khusus, serta tuntutan etika dan kepatuhan. Ada pula unsur dan proses komunikasi dalam konteks bisnis. Proses komunikasi mencangkup penyusunan, penyampaian, hingga pemahaman pesan yang dipengaruhi oleh pemilihan media, hambatan teknis maupun psikologis, serta konteks organisasi. Dalam era digital, media asinkron banyak digunakan meski berisiko menimbulkan salah tafsir. Oleh karena itu, perencanaan pemilihan media yang tepat dan eliminasi hambatan menjadi kunci agar tercapai kejelasan informasi, keselarasan tim, serta peningkatan kinerja organisasi. Ada pula fungsi komunikasi bisnis dalam organisasi maupun di dunia kerja. Komunikasi bisnis dalam organisasi berperan penting untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui instruktur yang jelas, aliran informasi yang lancar, serta kritik yang tepat. Selain itu, komunikasi yang baik mendorong koordinasi antara divisi, memperkuat keseleraan tujuan, serta meningkatkan produktivitas. Karena setiap pekerja memahami tanggung jawab di dunia kerja, komunikasi serta menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat dan menyediakan informasi yang akurat bagi manajemen. Hubungan yang baik antar atasan, bawahan, dan rekan kerja pada akhirnya mampu meningkatkan profesionalisme sekaligus kinerja organisasi secara dan keseluruhan. Bentuk komunikasi bisnis. Jadi, komunikasi bisnis dapat berbentuk verbal atau lisan, nonverbal, maupun tertulis dan elektronik. Komunikasi lisan, seperti rapat atau organisasi, memungkinkan penyampaian pesan secara langsung dengan nuansa intonasi dan respons cepat. Sementara komunikasi nonverbal ini melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan gestur yang memperkuat makna serta membangun kepercayaan. Penelitian menunjukkan keduanya sama-sama signifikan dalam mendukung keberhasilan negosiasi.
Di era modern, komunikasi tertulis dan elektronik seperti email, chat, dan video conference juga semakin dominan karena mendukung interaksi praktis dan efisien dalam lingkungan kerja. Hambatan komunikasi bisnis dan cara mengatasinya. Jadi, hambatan komunikasi lintas budaya yang sering muncul akibat perbedaan bahasa, norma, dan kebiasaan yang dapat mempengaruhi adaptasi karyawan, seperti terlihat pada penelitian di PT Intinusa Sejahtera Internasional. Untuk mengatasinya, organisasi perlu memberikan pelatihan sensitivitas budaya, menggunakan bahasa sederhana dan jelas, serta menciptakan lingkungan kerja yang menghargai keberagaman agar karyawan merasa nyaman meminta klarifikasi ketika terjadi ketidakpahaman. Selanjutnya, peran komunikasi bisnis dalam membangun hubungan profesional, koordinasi kerja, dan pengambilan keputusan. Jadi, komunikasi bisnis ini sangat penting dalam membangun hubungan profesional yang dilandasi kepercayaan dan saling menghargai melalui pesan yang jelas, mendengarkan aktif, serta kritik konstruktif. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan transparan mendukung koordinasi kerja dengan menyelaraskan tugas serta tanggung jawab tim, sehingga pekerjaan lebih efisien. Dalam pengambilan keputusan, komunikasi internal dan eksternal juga berperan krusial dengan menyediakan informasi yang relevan dan memungkinkan interaksi pimpinan untuk memilih alternatif terbaik secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Studi kasus penerapan komunikasi bisnis dalam lingkungan kerja modern. Pelaku UMKM rumah tangga di Perumahan Mutiara Bekasi Jaya memanfaatkan berbagai strategi komunikasi bisnis seperti storytelling, konsistensi visual di media sosial, testimoni pelanggan, serta WhatsApp sebagai kanal utama interaksi. Mereka juga menulis pesan yang ramah pembaca, cepat merespon feedback, dan membangun komunikasi dua arah untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Meski menghadapi kendala seperti keterbatasan pengetahuan digital, masalah teknis, dan persaingan tinggi, UMKM tersebut mengatasinya melalui pelatihan, komunitas berbagai pengalaman, serta evaluasi berkelanjutan agar strategi komunikasi tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Jadi, kesimpulan dari materi memahami komunikasi bisnis yaitu komunikasi bisnis ini berperan strategis dalam meningkatkan hubungan profesional, koordinasi, produktivitas, dan pengambilan keputusan. Dengan bentuk lisan, tulisan, nonverbal maupun elektronik, komunikasi membantu terciptanya pemahaman bersama, meski tetap menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya, keterbatasan teknologi, dan risiko miskomunikasi. Sekian presentasi video kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.